Sejarah Indonesia di final AFF Cup Part 1. Seperti kita tahu bersama, Indonesia di AFF Cup punya sejarah yang pilu, atau bisa dibilang penuh dengan harapan palsu. Sejak AFF Cup pertama tahun 1996, timnas sudah 6 kali masuk final, tapi masih belum bisa mendapat gelar juara. Apakah ini kutukan sepak bola gajah gol bunuh diri Mursyid Effendi? Kalau kamu masih ingat, mari kita analisa satu persatu kegagalan timnas Indonesia di final AFF. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel kita Football United kalau kamu mau tahu berita-berita sepak bola dan analisa-analisa sepak bola yang mumpuni. 1. Tahun 2000 versus Thailand. Dikalahkan 4-1 di Stadion Raja Manggala, Bangkok. Di edisi AFF ketiga ini, turnamen yang waktu itu masih bernama Tiger Cup, Thailand menjadi tuan rumah. Bermain di Stadion Chiang Mai, Indonesia berada di satu grup dengan Thailand dan juga kalah 4-1 melawan Thailand di group stage. Namun masih bisa lolos ke semifinal sebagai juara 2 grup. Setelah berhasil mengalahkan Vietnam di semifinal dengan gol kemenangan gendut Doni Kristiawan di menit 120 yang super dramatis, setelah menerima umpan manis dari Kurniawan Dwi Yulianto yang mengecoh kiper, Indonesia pun maju menuju final melawan tuan rumah Thailand. Gol itu juga membuat gendut Doni menjadi top scorer turnamen bersama Worawut Srimaka. Di final, tim merah putih bertemu dengan jagoan-jagoan Thailand, legenda-legenda Thailand seperti Kiatisuk Senamuang, dan di turnamen ini striker legendaris Worawut Srimaka menjadi momok timnas. Setelah mencetak 2 gol ke gawang Hendro Kartiko di pertandingan group stage, Worawut langsung menggebrak di final dengan 2 gol cepat di menit ke-14 dengan sundulan maut dan di menit ke-18 dengan tendangan kaki kiri. Timnas terbilang mengawali pertandingan dengan buruk, bermain dengan formasi 3-5-2 dengan duet gendut Doni dan Kurniawan di depan dan Uston Nawawi sebagai gelandang serang. Timnas berhasil membalas 1 gol setelah free kick Uston Nawawi yang bekerja sama dengan Aji Santoso berhasil masuk ke gawang Wirat Wangchan. Namun sayang, sundulan Worawut yang memang punya tinggi badan 194 cm ini lagi-lagi menjebol gawang Indonesia di menit ke-32 dan Thailand terus mendominasi pertandingan dengan dukungan pendukung tuan rumah sampai akhirnya tendangan Tanongsak Prajakata dari luar kotak penalti menggelinding ke gawang Hendro Kartiko. 4-1 untuk Thailand dan final ini bisa dibilang pantas dimenangkan oleh tim War Elephant sebagai tuan rumah dan juga sebagai tim yang mainnya paling bagus di turnamen ini. Dan ini juga merupakan pelajaran bagi timnas Indonesia di final yang pertama. Kedua, tahun 2002 versus Thailand kalah adu penalti. Setelah menerima pelajaran dari Thailand di tahun 2000, 2 tahun setelahnya 2022, kali ini apakah timnas bisa membalas pelajaran dari Thailand? Di tahun ini, timnas yang kala itu dilatih oleh Ivan Kolev masih diperkuat oleh penggawa-penggawa dari AFF Cup sebelumnya seperti Hendro Kartiko, Bejo Sugiantoro, dan Gendut Doni. Tapi di turnamen ini adalah turnamen di mana Bambang Pamungkas menunjukkan tajinya menjadi top scorer dengan mencetak 8 gol dari 6 pertandingan. Indonesia yang menjadi tuan rumah bersama Singapura memulai kompetisi dengan hasil yang kurang baik. 0-0 melawan Myanmar yang nyaris mengejutkan dan hampir menoknout tim merah putih di group stage. Beruntung di pertandingan terakhir duet Bambang dan Zainal Arif ngamuk lawan Filipina dan masing-masing mereka mencetak 4 gol yang membuat Indonesia menang 13-1. Sungguh telak. Berada di posisi kedua group stage, Bambang CS berhadapan dengan Malaysia di Gelora Bung Karno untuk di pertandingan semifinal dan berhasil membungkam rival dari negeri jiran itu 1-0 dengan BP mencetak satu-satunya gol tipikalnya menyundul bola. Di final, Indonesia lagi-lagi harus melawan Thailand yang membantai Vietnam 4-0 di semifinal. Ini merupakan ujian berat bagi Ivan Kolev dan dia pun memutuskan untuk memainkan formasi yang agak defensif, memainkan back Agung Setiabudi di sayap kanan dengan formasi 4-4-2 di atas kertas yang di masa itu sangat populer. Namun di lapangan hibrid ke-3-5-2 dengan back Firman Syah bermain rapat seperti back tengah dan Budi Sudarsono bermain di tengah seperti gelandang serang. Sedangkan Thailand bermain dengan formasi 3-5-2 dengan duet maut legendaris Kiatisuk Senamuang dan Worawut Srimaka. Awalnya pertandingan berlangsung seimbang sebelum back Thailand Chukiat Nusarung
berhasil menyundul bola hasil tendangan bebas Terzak Caiman di menit ke-26. Dan 12 menit setelahnya, gantian Terzak yang mencetak gol setelah pertahanan Indonesia seperti tahun 2000 tidak mampu menghalau striker jangkung Worawut Srimaka untuk menyundul bola ke arah Terzak yang akhirnya menjadi pemain terbaik turnamen. Ivan Kolev pun tidak tinggal diam. Dia menggantikan wingback kiri Isnan Ali dengan back tengah Aples Tecuari, lalu menarik wingback kanan Agung Setiabudi ke back kiri dan memasukkan gelandang serang Imran Nahumaruri menggantikan Budi Sudarsono. Formasi pun terlihat lebih ke 4-4-2 diamond dalam possession dengan Yaris Riyadi menjadi gelandang tengah kiri dan Nur Alim agak naik ke depan menjadi gelandang bertahan bersama Iputu Gede. Dalam waktu 1 menit, perubahan ini langsung membuahkan hasil. Bermulai dari umpan Nur Alim ke kaki Imran di tengah lapangan yang langsung memberi assist ke Yaris Riyadi yang masuk dari sisi kiri tengah. Kotak penalti dan sotekan manusia merubah kedudukan menjadi 2-1. Game on. Masuknya Imran benar-benar merubah keadaan dengan kelihayannya menerima bola di posisi playmaker. Sampai umpan terobosannya ke Gendut Doni menjadi awal bek Cukiat melakukan pelanggaran kartu merah. Unggul jumlah pemain, Kolev pun memasukkan striker Zainal Arif yang sudah mencetak 6 gol di turnamen ini, menggantikan Agung Setiabudi untuk menambah daya gedor. Indonesia pun terus menekan, dan lagi-lagi Imran melakukan umpan terobosan ke Gendut Doni di menit ke-79 dan finishing tajam Gendut berhasil menjebol gawang Kitisak Rawangpa. 2-2 dan Indonesia unggul pemain. Tentunya ini kesempatan emas untuk menambah gol di extra time. Sayangnya beberapa kali peluang timnas gagal diselesaikan di extra time. Bahkan kiper Kitisak berhasil menghalau 2 peluang emas one-on-one, satu dari Gendut Doni dan satu lagi dari Zainal Arif. Di adu penalti, Thailand mendapat koin toss untuk menendang pertama, dan secara statistik 60% tim yang menendang penalti pertama di adu penalti akan memenangkan pertandingan. Dan benar saja Thailand berhasil mengangkat piala AFF lagi dan timnas harus rela bersedih lagi. Bisa dibilang di final ini timnas bisa mengimbangi Thailand, tapi hanya sayang performa babak pertama yang buruk dan tidak mampunya mengoptimalkan kartu merah Thailand menjadi alasan pertandingan 90 menit berakhir dengan seri. Dan keberuntungan sayangnya tidak berpihak di babak adu penalti. Di tahun 2004, timnas lagi-lagi terpuruk di final. 3 kali berturut-turut masuk final dan menjadi tim favorit sebelum kalah. Dilatih oleh Peter White, pelatih yang juara AFF Cup dengan Thailand di tahun 2000 dan 2002, kali ini timnas diisi dengan paduan pemain muda dan pemain berpengalaman, di mana Boaz Salosa menjadi harapan baru nasional dan Kurniawan Dwi Yuryanto masuk skuad lagi. Sayang Bambang Pamungkas cedera sebelum turnamen. Indonesia langsung menggebrak di pertandingan pertama dengan membantai Laos 6-0. Boaz yang waktu itu masih berumur 18 tahun mencetak 2 gol. AFF kali ini juga mengundang kejutan di mana Vietnam dan Thailand gagal lolos putaran grup setelah kalah bersaing dengan Singapura dan Myanmar. Bahkan Myanmar yang kala itu dilatih oleh Ivan Kolev mampu menjadi juara grup, mengalahkan Malaysia dan menahan Thailand. Di semifinal, timnas kembali berhadapan dengan Malaysia seperti 2 tahun sebelumnya. Di turnamen kali ini, format putaran final menjadi home and away. Tidak ada lagi tuan rumah turnamen. Dan awalnya, Malaysia mengejutkan di Gelora Bung Karno dengan 2 gol dari Liu Kit Kong dan mengalahkan Indonesia 2-1 di leg pertama. Di leg kedua, bertandang ke Bukit Jalil, Hendro Kartiko CS kembali ketinggalan 1-0 terlebih dahulu. Sebelum gol Kurniawan di menit ke-59 mengalami comeback legendary. Pertandingan pun berakhir 4-1 untuk tim Garuda dan Indonesia lolos ke final melawan Singapura yang berhasil mengalahkan Myanmar di semifinal. Di final, lagi-lagi tim Merah Putih merupakan favorit dengan Ilham Jaya Kesuma sebagai top scorer turnamen dan Boaz Salosa, Kurniawan, Eli Aiboy yang total mencetak 20 gol di turnamen ini di antara mereka. Apalagi di bawah asuhan Peter White yang sudah 2 kali berturut-turut juara AFF Cup. Jelas semua orang akan mengira Indonesia yang akan menjadi juara di tahun 2004 ini. Di final, Peter White memakai pola 4-4-2 yang lebih mirip dengan 4-2-4 dengan Boaz di sayap kiri dan Eli Aiboy di sayap kanan dan duet Ilham dan Kurniawan di striker. Formasi yang sangat ofensif. Syamsul Bahri dan Ponaruya Astaman sebagai central midfield, Ortisan Solosa di bek kiri, Muhammad Lesi di bek kanan, dan duet Karis Yulianto dan Firman Syah di tengah.
Tapi nyatanya, kutukan final timnas kembali terulang. Di leg 1 Gelora Bung Karno, pertandingan yang gua sendiri nonton di stadion, Singapura malah langsung memimpin dengan gol cepat menit ketiga dari luar kotak penalti. Hasil tendangan spekulatif Daniel Bennett, pemain keturunan Inggris yang besar di Singapura. Dengan striker pemain naturalisasi Agu Kashmir, pertahanan yang solid dan performa kiper Lionel Lewis, Singapura bermain dengan defensive line yang deep dan counter attack yang sangat efektif. Dan timnas malah kecolongan lagi di menit ke-39 setelah Agu Kashmir berhasil memenangkan duel di lapangan tengah dan bola jatuh ke Nur Alam Shah dari sayap kanan yang tendangannya hanya bisa ditepis oleh Hendro Kartiko. Khairul Amir dari sayap kiri lolos dari penjagaan bek kanan Muhammad Lesi dengan leluasa menceploskan bola ke gawang. 2-0 Singapura. Dan situasi semakin berat untuk timnas. Di babak kedua, Muhammad Lesi malah terpancing emosi dan kena kartu merah setelah dianggap memukul Itimi Dixon saat berduel merebut bola. Situasi yang berat jadi hampir mustahil. Dan di menit ke-69, Itimi Dixon lagi-lagi mengacaukan pertahanan Indonesia setelah tusukan dan crossingnya dari sayap kiri berhasil ditapin oleh Agu Kashmir. Indonesia hanya bisa membalas 1 gol di menit terakhir pertandingan. Setelah tendangan free kick Mahyadi Panggabean akhirnya bisa menjebol gawang Lionel Lewis. Di leg kedua, Singapura lagi-lagi mencetak gol di awal pertandingan setelah Indra Syahdan menerima bola dari sundulan Agu Kashmir dan tendangannya masuk ke pojok gawang Hendro. Dan di menit ke-41, serangan balik Singapura yang diawali dengan akselerasi Itimi Dixon di sisi kanan meninggalkan Syamsul Bahri berujung dengan penalti setelah Indra Syahdan dijatuhkan di kotak. Setelah itu, timnas hanya bisa membalas 1 gol dari aksi Kurniawan Dulianto di dalam kotak penalti membuat Eli Aiboy tinggal menceploskan bola ke gawang. Di final 2004 ini bisa dibilang cederanya Boaz Solosa di leg 1 dan cemerlangnya penampilan Lionel Lewis yang mendapat gelar pemain terbaik turnamen plus lengahnya timnas di menit awal di mana Singapura berhasil mencetak 2 gol di 5 menit awal sepanjang 2 leg menjadi faktor utama kekalahan timnas. Belum lagi program naturalisasi Singapura di mana Agu Kashmir, Itimi Dixon, dan Daniel Bennett benar-benar menakutkan untuk timnas. Pemain-pemain naturalisasi ini memang menjadi momok bagi timnas di 2004 dan bisa dibilang strategi Singapura dengan program naturalisasinya menjadi inspirasi Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya seperti Filipina di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada alasan-alasan lain Indonesia bisa kalah di final 3 kali berturut-turut ini? Jangan lupa nonton part 2 coming up next week untuk melihat analisa final 2010 saat kalah melawan Malaysia dan 2016 dan 2020 saat kalah melawan Thailand lagi. Please like and subscribe. Salam Football United. See you next week.